Baik, teman-teman, kita mulai ya webinarnya. Di sini tema kita adalah memanfaatkan media sosial dan AI, dua tools, dua penggerak yang energinya sangat besar untuk menghasilkan penghasilan untuk kita semua. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, ada baiknya kita bercerita dulu nih, agak melebar dulu. Tujuannya apa? Supaya teman-teman benar-benar dapat mengapa kita harus melakukan ini nih, dan ini tuh untuk siapa aja, apakah cocok buat kita apa enggak. Nah, saya mau bahas dulu keadaan dunia kita saat ini. Kok nggak nyambung sama AI? Tapi saya sendiri punya energi buat mengerjakan AI karena mengerti hal-hal ini. Yang pertama, sekarang itu lagi zamannya perang-perangan ya. Perang dunia ketiga ini menyebabkan apa? Gangguan rantai pasok global termasuk ke Indonesia. Kalau Anda baca berita, ada berita Rusia Ukraina, ada Israel sama Palestina, sekarang Israel sama Iran, belum lagi China sama Amerika. Walaupun belum masuk ke bedil-bedilan ya, tapi udah masuk ke tahap perang dagang. Nah, apa konsekuensinya adalah harga barangnya jadi mahal di Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia kan banyaknya barang impor. Nah, terus nanti di webinar dan workshop materi kali ini, kalau Anda mengoptimalkan media sosial kan Anda pasti kalau mau dapat uang kan berjualan sesuatu, baik produk fisik maupun digital. Jadi pilih barangnya jangan sampai salah gitu. Kak Helga juga ada jualan barang, dia punya toko online udah lumayan rame. Salah satu bahan bakunya itu ada yang lokal, ada yang impor. Salah satu parfum yang dia jual itu impor dari Arab Saudi. Nah, pada waktu itu pas lagi ada pecah perang di Timur Tengah, akhirnya barang yang biasanya sampai dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, ini 3 bulan, 4 bulan baru sampai. Plus lagi biaya ongkos kirimnya jadi mahal. Dinaikin ke konsumen nggak mungkin. Terus lead times kita jadi ngaco untuk jualan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, kemudian nggak ngaruh ke hidup kita kata siapa? Nah, tadi saya bilang karena kita banyak impor barang dari luar. Nah, kalau terjadi perang di satu titik di sini misalkan atau di sini terjadi perang, itu waduh dampaknya bisa-bisa kapalnya kan muter ya. Nah, kalau kapalnya muter, biayanya kan jadi besar. Dampaknya ini rute kapal jauh, biaya kirim naik, bahan baku industri naik, manufaktur tutup, negara menengah kecil kayak Indonesia ini bangkrut. Kemudian investor itu malas usaha ya. Penggerak dunia usaha kan orang-orang yang punya duit, punya modal. Nah, kalau lagi perang gini dia ngerasa, waduh nggak ada untungnya nih, mending gue liburan dulu deh gitu. Akhirnya apa? Ya yang kerja juga nggak banyak lapangan pekerjaan, banyak PHK. Termasuk diantaranya adalah perang teknologi ya, artificial intelligence. Dimulai dari perang dagang, dilanjut perang teknologi, dilanjut perang fisik. Oke, nah sekarang kita tinggal di Indonesia ya. Saya mau survei dulu nih. Sebenarnya saya banyak sih ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain. Jadi ini sebagai kompilasi aja. Nah, Indonesia ini alhamdulillah atau astagfirullah ini ya, termasuk dalam 2 besar sekarang deretan negara dengan jumlah penduduk miskin terbanyak. Yang nomor satunya Zimbabwe, nomor duanya Indonesia. Gila banget nih, 60,3%. Tetangga kita aja Malaysia ini cuma 1,3%. Nah, saya cuma mau tanya ke diri teman-teman sekalian, bisa jawab dengan jujur gitu. Apakah merasakan harga barang semakin tinggi? Yang usaha apakah merasakan keuntungan usahanya menipis? Yang masih kuliah lagi cari kerja, apakah benar cari kerja itu jadi sulit? Kemudian bingung dan akhirnya biasanya emosi meningkat ya. Oke, untuk memvalidasi premis ini kita lihat sedikit curhatan dari media sosial ya. Kita lihat nih, sabda netizen bener apa enggak nih. Yang kemarin kasus yang apa? Kasus teman gue humas dan kantornya sering ikut job fair. Jadi job fair itu teman-teman kayak formalitas katanya ya, saya juga nggak tahu kenyataannya.
Iya, kantor itu ikut job fair cuma supaya makin dikenal aja, berkas yang masuk yang numpuk di gudang nggak dibuka sama sekali, kadang langsung dibuang di tempat event. Saya juga punya perusahaan kecil lah, kalau dulu suka open hiring atau apa, sekarang mikir-mikir buat gajinya duitnya dari mana, cukup apa enggak, kayak gitu. Kemudian berita sarjana teknik jadi driver ojol asal halal tuh. Jadi kan, apa namanya, ya karena lapangannya nggak ada ya apa aja dikerjain. Lalu di sini buat yang dagang nih, yang dagang. Ini dari sisi konsumen ya, kita kan pakai platform kayak Shopee atau Tokopedia atau TikTok atau apa. Nah kalau nggak pintar-pintar banget ngambil margin yang tinggi atau ngitung harga bisa rugi loh. Karena potongannya itu besar. Dulu-dulu sih enak, sekarang makin tahun makin besar, makin besar, makin besar. Akhirnya memberatkan ya. Dan kemampuan yang punya usaha juga buat scale up jadi berkurang gitu. Yang mau mulai juga jadinya berat ya, karena potongannya besar gitu. Ini dari pesanan 159.000 udah dihitung biaya administrasi, biaya lainnya udah dipotong PPN lagi. Jadi besar banget lah. Plus lagi nih negara kita kan banyak korupsi ya. Tuh banyak korupsi sampai gila nih kilo triliun, kuadriliun harusnya ya. 5.900 triliun, 900 triliun dan seterusnya. Nah, tapi nggak semua kena dampaknya sih. Di Indonesia itu rata-rata ada juga yang menikmati ya, tapi biasanya perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan besar, korporasi, seperti itulah. Nah, masalahnya saya juga kan ngerjain AI ya di beberapa project. Nah, rata-rata korporasi ini menikmati ya dari mulai pajak yang kecil karena mereka mampu, modalnya besar. Kemudian mau masang AI juga mereka paling siap, baik datanya, baik teknologinya. Ya namanya usaha, kita juga mungkin kalau teman-teman punya korporasi atau punya usaha besar ya teman-teman juga kan nggak mau pusing betul nggak? Waduh ini karyawan nanti mogok lagi belum apa belum apa namanya harus gajian dan lain sebagainya. Nah akhirnya pasti masang yang namanya AI kan gitu. Nah kalau udah masang AI pasti kan makin berkurang tuh si lapangan pekerjaannya kayak gitu. Intinya adalah masuknya era AI ini adalah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sesimpel inilah. Kalau teman-teman nggak punya duit kan teman-teman nggak bisa subscribe ChatGPT Premium atau tools-tools AI terbaik. Tapi kalau teman-teman kaya, teman-teman bisa akses AI yang bagus-bagus. Nah perusahaan juga, perusahaan besar rata-rata datanya lengkap, duitnya banyak. Otomatis mereka pasang AI. Contoh nih, kayak Indomaret misalkan. Indomaret kan ada di mana-mana. Saingan sama warung Madura. Warung Madura boro-boro mikirin AI, akhirnya belanja, belanja dan lain-lain mungkin keuangannya nggak terlalu dihitung. Tapi nanti kalau Indomaret udah pasang AI, dia udah bisa personalisasi, tahu oh di daerah ini yang banyak laku barang yang ini. Oh di daerah ini yang laku barang yang ini. Kalau pas awal mungkin ngirim ke semuanya sama, banyak pemborosan, banyak barang yang hilang di gudang atau misalkan reject, retur. Tapi kalau udah pakai AI, akhirnya mereka tahu, oh di lokasi sini nanti barang yang harus dikirim apa aja dibaca melalui data dengan AI. Intinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, saya mau ingetin diri saya maupun teman-teman semua ya, waspada lingkaran setan. Lingkaran setan ini apa? Jadi kalau kita lihat, yang miskin ini rata-rata kan pendapatannya rendah ya. Akhirnya nggak bisa beli pendidikan dan informasi. Jadi apa namanya nggak bisa sekolah yang bagus lah gitu, nggak bisa les, nggak bisa beli e-course, akhirnya pengetahuannya rendah dan akhirnya produksinya juga rendah. Orang miskin rata-rata konsumsinya rendah, maksudnya konsumsi apa ya rumahnya kurang layak, akhirnya kan sering sakit, makan juga nggak bener kayak gitu. Terus akhirnya status gizinya rendah, stunting ya kalau teman-teman pernah dengar, kesehatan rendah, kinerja rendah, akhirnya produksinya rendah. Kemudian kalau miskin juga tabungannya kan sedikit. Akhirnya butuh ini itu modalnya juga kecil. Belum lagi kalau suka pinjem-pinjem dan lain sebagainya malah kena bunga. Kalau orang kaya malah dapat bunga ya. Kalau ini malah kena bunga. Orang kaya beli motor cash 10 juta.
yang nggak punya duit harus nyicil, bayar-bayar jadi 18 juta. Pendapatannya makin rendah lagi, akhirnya miskin lagi. Nah, gimana caranya keluar dari lingkaran setan ini? Nanti kita bahas ya. Kemudian banyak juga saya ngobrol sama Gen Z dan milenial ya, rekan-rekan kita. Konon katanya nih, adalah generasi dengan stres paling besar sepanjang zaman. Nah, ini daftar barang dan jasa favorit Gen Z yang kena PPN 12% di 2025. Mulai dari kuota internet, langganan Netflix, Spotify, kopi susu, cicilan motor, dan lain-lain. Boro-boro ya, Gen Z terancam tak dapat beli rumah. Tapi nggak semua Gen Z. Ada sih yang punya privilege, betul ya. Kan lagi rame. Nah, saya mau luruskan kalau saya sendiri sih, alhamdulillah kalau punya privilege ya, namanya dari Allah ya diterima aja. Jadi kalau teman-teman punya privilege ya maksimalkan semaksimal mungkin di hidup teman-teman. Kalau orang tua punya modal ya dipakai belajar bikin usaha, belajar AI, pasang AI yang bagus gitu. Tapi jadilah orang yang baik ya. Nah kalau yang nggak punya privilege gimana nih? Nah ini makanya ada webinar ini gitu. Nah kalau kamu nggak punya privilege, terus termasuk middle atau low class, obatnya apa nih? Jadi sebenarnya webinar platform ini eh, kalau menurut saya penting banget ya, hampir-hampir wajib lah kalau memang kamu nggak punya privilege dan termasuk middle atau low class. Karena kedepannya ini semua middle classnya kan hilang. Banyak lah di berita atau di media sosial, atau jurnalnya juga ada. Jadi kesenjangannya makin tinggi antara kita naik ke atas atau turun ke bawah. Jadi nggak ada yang tengah-tengah ya. Dengan adanya AI juga nanti nggak akan ada yang tengah-tengah teman-teman. Yang pintar-pintar, yang bodoh-bodoh, yang kaya-kaya, yang nggak punya gitu. Nah mumpung sekarang belum masuk ke era itu, berarti kita masih punya pilihan nih. Kalau kita middle atau low class. Karena semakin tahun semakin sulit buat naik kasta gitu. Nah, dari data dilihat banyak orang yang naik nih dari low class ke high class gitu ya. Obatnya cuma satu, apa itu? Teknologi. Nah, racunnya juga cuma satu, teknologi. Kok bisa obat sama racunnya sama? Dijelasin. Media sosial kan teknologi. Nah, pilihan teman-teman mau dipakai produktif atau mau scroll-scroll doang. Terus teknologi ini bisa jadi racun, contoh. Judol juga kan teknologi. Dulu bandar judi banyak ya, bandar togel dan lain-lain. Tapi omsetnya kecil. Kalau udah dipasangin teknologi, jadi online, omsetnya luar biasa, bisa menggoyang negara. Nah, TikTok juga teknologi. Dulu saya agak-agak anti lah TikTok joget-joget, tapi sekarang saya lebih wise lah. Jadi TikTok ini buat yang manfaatin, dia kan ada algoritmanya ya. Kalau kita suka liatin konten negatif, dia akan cenderung menampilkan konten yang sama. Jadi algoritma media sosial itu dia akan cenderung menampilkan konten yang sama. Kalau teman-teman nontonnya hiburan terus, ya nanti munculnya hiburan terus. Akhirnya kan jadi tidak bermanfaat. Tapi kalau yang suka masak, misalkan dia lihat konten-konten cara masak, cara masak, cara masak, cara masak, akhirnya munculnya terus itu. Akhirnya dia buka restoran dan akhirnya sukses, misalkan. Seperti itu. Jadi gimana pemanfaatannya? Mobile Legends juga teknologi. Buat hiburan ya oke lah. Tapi kalau main terus 12 jam, 24 jam, sampai kecanduan kan teknologi juga. Nah, ini reminder aja teman-teman sambil memperkenalkan AISpeak.id ini kita bukan cuma tim yang asal cuap soal AI ya. Jadi kita juga ada project mengerjakan beberapa prototipe dan lain sebagainya. Di balik semua yang kami kerjakan ada riset serius, jurnal ilmiah, diskusi bareng para ahli ya dari PhD dan praktis di lapangan. Kita punya lab riset yang fokus di human centered. Artinya apa? Kita coba untuk meneliti dan mengumpulkan data tentang bagaimana manusia Indonesia khususnya berinteraksi dengan AI. Proyek-proyek banyak ya, ada yang berskala nasional, ada yang berskala kota dari pemerintahan maupun dari swasta seperti itu. Kadang-kadang kita juga diminta insight ya buat penerapan terutama generatif AI. Sebenarnya bukan karena kita terlalu gimana sih, karena ini kan bidang yang baru ya, generatif AI ini. Jadi belum
ada ahlinya, bahkan kampus jurusannya juga belum ada gitu. Jadi banyak peluang di sini ya. Nah, artinya AI Speak itu bukan ngomongin AI, tapi ngebentuk arah penggunaannya buat masa depan yang lebih manusiawi. Nah, salah satunya adalah webinar ini, di mana kita bakal bahas gimana caranya manfaatin media sosial ditambah AI. Solusi yang akan kita kasih, insya Allah satu bisa dipakai semua orang. Asal mau belajar dan kalau nggak ngerti tanya. Kenapa bisa dipakai semua orang? Ya saya pikir semua orang bisa bikin media sosial ya, dan gratis, betul nggak? Mau orang, mau sekarang juga gubernur juga memanfaatkan media sosial kayak Kang Deddy Mulyadi. Mau usaha juga warung seblak juga bisa bikin Instagram, bisa bikin TikTok. Mau Anda apapun juga sekarang pada bikin kan media sosial. Kepolisian, semualah. Mau instansi apa semua. Jadi bisa dipakai semua orang. Cuman nanti kan tujuannya beda-beda. Jadi tinggal kita sesuaikan. Yang kedua ini hasil pemikiran panjang dan menyusunnya juga nggak mudah gitu. Mencarikan solusi yang bisa insya Allah diaplikasikan. Dan sudah kita uji coba ya dan berhasil. Jadi bukan coba-coba, saya udah terapin, saya udah lihat, saya punya ponakan punya TikTok. Dia bikin khusus tentang Real Madrid. Nah, ini TikToknya nih. Dia bikin khusus tentang Real Madrid aja. Nah, di sini kelihatan nih follower apa semua ini dapat uangnya dari mana? Dari orang bule ya, orang bule yang nitip sound atau apa segala macam lah di sini ada. Nah, ada juga donate dan lain sebagainya, ada funnelnya lah di kita bahas gitu. Berarti udah ini padahal masih sekolah ini baru naik kelas 1 SMA, jadi dari SMP ke SMA. Ini contohnya. Oke, sudah kita uji coba dan berhasil. Nah, nanti juga akan ada otomasi. Jadi di media sosial itu yang paling berat itu balas-balasin DM ya kalau udah rame gitu. Dan bikin kontennya di tahap awal. Itu kita bahas. Dengan AI, pekerjaan-pekerjaan yang melelahkan, meletihkan itu bisa agak dikurangi. Bukan agak, lebih banyak dikurangi. Alright, nah lanjut ya. Dua teknologi pengungkit terbesar saat ini dan akan kita gabungkan dalam framework sederhana yang bisa kita aplikasikan. Tadi kan obatnya teknologi nih. Nah, teknologi kita pilih. Teknologi kan banyak. Nah, teknologi paling berpengaruh dan bisa merubah nasib orang menurut saya dua ini. Media sosial sama AI. Kalau teman-teman lihat influencer yang terkenal, yang banyak followernya ya, yang bagus. Mana coba kayak siapa Puji atau siapa sekali endorse saja 100 juta, 200 juta. Ya pasti kan rezekinya gede. Nah, kita gabungin media sosial sama ini. Simpen dulu ya. Kalau teman-teman punya keberatan-keberatan kayak saya nggak bisa tampil di depan kamera, bisa faceless. Nggak usah pakai muka teman-teman. Atau saya orangnya gaptek dan lain-lain, dipahami dulu aja gitu. Nanti masalah itu kita bahas belakangan. Nah, terus tentang AI nih, ini ada si Elon Musk ya. Elon Musk ini luar biasa lah, salah bikin roket, bikin AI dan lain-lain. Mark my words katanya. Catat omongan saya, AI ini lebih berbahaya daripada nuklir katanya. Cuma saya nggak mau ambil poin negatifnya. Intinya energinya besar. AI ini energinya besar. Lebih besar dari nuklir. Nah, tinggal kita arahkan energinya ke arah yang positif. Buat yang mau cari penghasilan, ke arah cari penghasilan, buat yang punya tujuan lain misalkan kayak pemerintahan saya manfaatin AI supaya instansi saya bisa lebih ramah warga, bisa menyapa warga nih, memanfaatkan teknologi AI bisa mengkurasi keluhan warga terbanyak, terus tanya lagi sama AI-nya dari data-data berikut program apa yang harus saya jalankan supaya dampaknya paling terasa oleh masyarakat, bisa juga gitu. Berhubung dari list di sini ada juga yang dari pemerintahan terus dari korporasi ya, dari swasta. Nah, lanjut. Nah, di sini pilih salah satu ya teman-teman ya. Jadi korban medsos atau memanfaatkan medsos. Nih, Noves juga bisa. Jadi tinggal pilihan teman-temannya. Kenapa sih harus bahas mindset dulu? Ya penting ya teman-teman ya. Soalnya nanti kan yang namanya kita jalanin sesuatu ada aja kendalanya. Kemudian
masalah medsos ini, masalah AI adalah mau jadi korban AI atau kalah saing sama yang pakai AI. Jadi jangan salah ya teman-teman, AI itu bukan saingan teman-teman, bukan. Tapi saingan teman-teman adalah orang yang pakai AI. Misalkan nih, eh, di satu perusahaan ada 8 orang lah yang ngurusin sosial medianya semua dari mulai generate video dan lain sebagainya. Terus saya nih datang ke bosnya misalkan. Bos, daripada 8 orang, mending hire kita aja. Kita pada bisa pakai AI. Kita cuma 3 orang nih. Tapi kita bisa ngerjain apa yang mereka kerjain. Misalkan tadinya gajiannya jadi besar kan, jadi berkurang. Kayak gitu. Mau ngelamar kerja, pasti ditanya sama perusahaan bisa pakai AI nggak gitu. Udah jadi kewajiban lah, apalagi nanti ke depannya. So, pilihan teman-teman mau jadi korban atau mau jadi yang paling adaptif dengan teknologi. Nah, catatan teknologi ini nggak bisa dilawan dan akan selalu menang. Sini ada gambar nih, bapak-bapak nih, pakai HP Nokia jadul. Nah, ketika dia ketemu orang, pasti ditanya-tanya kan, ada WA nggak pak? Ada WA nggak pak? Ya pasti orang pada nanya WA. Dia nggak punya, ya akhirnya dia kehilangan kesempatan. Jadi teknologi nggak bisa dilawan, akan selalu menang. Jadi lebih baik kita adaptasi dengan teknologi dan keadaannya memang memaksa kita untuk belajar ya, bisa nggak bisa. Nah, ini intro dari saya, mudah-mudahan jadi penyemangat buat teman-teman semua. Kita lanjut ya. Kita lanjut, saya akan showcase, tunjukkan langsung di depan teman-teman AI bisa apa aja.